Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Gustomi. Sebelum itu perkenalkan saya Naswan Haji Mulfikri dengan NIM 25080010523. Saya Tito Andres Jonito Sitinjak dengan nomor NIM 25080105119. Dan saya Alvina Rahma Calista dengan NIM 25080100518. Kami berasal dari Rombel 15 dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang hukum acara tata usaha negara. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan dan simak video kami berikut ini. Cekidot. Halo semuanya, kami di sini ingin menjelaskan hukum acara tata usaha negara. Nah, sebelum itu, apa sih hukum acara tata usaha negara ini? Nah, secara sederhana, hukum acara ini mengatur cara penyelesaian sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat administrasi negara, yang dimana ketika mengeluarkan suatu peraturan, suatu kebijakan, dianggap merugikan kepentingan warganya. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 4 lingkungan peradilan, yaitu pertama peradilan umum, kedua peradilan agama, ketiga peradilan militer, dan yang terakhir peradilan tata usaha negara. Nah, PT UN sendiri berwenang mengadili sengketa antara warga dan pejabat pemerintah akibat adanya keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan. Nah, objek sengketa ini harus memenuhi unsur pertama tertulis, kedua konkret, kedua individualis, yang ketiga mengikat tetap atau inkrah. Betul sekali, setelah membahas tentang wewenangnya, berikutnya kita akan membahas soal gugatan. Gugatan ini tercantum pada pasal 53 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1986, yaitu tuntutan hak yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk meminta pemenuhan dan pengakuan hak akibat keputusan pejabat tata usaha negara yang merugikan. Isinya itu minimal tercantum identitas lengkap penggugat dan tergugat, dasar gugatan, dan permintaan yang diminta untuk keputusan pengadilan. Sebelum sidang dimulai, ada persiapan pemeriksaan di mana hakim memberikan waktu selama 30 hari agar gugatan yang masih belum jelas bisa dilengkapi. Namun apabila gugatan tidak dilengkapi, maka gugatan bisa tidak diterima. Nah, persidangan itu dilakukan secara terbuka untuk umum. Dalam persidangan, hakim akan memeriksa gugatan, lalu mendengarkan jawaban dari tergugat, lalu melakukan pembuktian. Ada 5 alat pembuktian dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu yang pertama surat atau tulisan, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga keterangan saksi, yang keempat pengakuan para pihak, dan yang kelima adalah pengetahuan hakim. Dari pembuktian tersebut baru akan terjawab gugatan tersebut sah atau tidak. Nah, selanjutnya itu ada jenis putusan hakim. Jenis putusan hakim itu diatur dalam pasal 97 ayat 7. Yang pertama ada gugatan ditolak, berarti keputusan pejabat itu dianggap sah. Yang kedua ada gugatan diterima, berarti keputusan pejabat itu dicabut sebagian ataupun seluruhnya. Lalu ada gugatan tidak diterima. Biasanya ini terjadi karena tidak memenuhi syarat formilnya. Dan yang terakhir ada gugatan gugur, yang berarti gugatan ini terjadi karena pihak tidak hadir di persidangan. Jika dalam keputusan tersebut atau gugatan tersebut sudah dikabulkan, maka tergugat wajib mencabut keputusan lama tun, membuat keputusan baru tun, dan memberikan gerasi atau rehabilitasi. Lalu, dalam kurun waktu 4 bulan, jika keputusan tersebut tidak dilaksanakan, maka otomatis keputusan tersebut tidak lagi berkekuatan hukum. Nah, karena otomatis tidak berkekuatan hukum, jadi kepala pengadilan bisa melaporkan ini ke atasan tergugat, bahkan ke presiden apabila keputusan ini tetap tidak dijalankan. Nah, setelah pembahasan yang sebelum-sebelumnya, kita akan lanjut lagi ke submateri selanjutnya, yaitu tentang upaya hukum. Jadi upaya hukum yang pertama itu disebut dengan banding. Banding dilaksanakan ke pengadilan tinggi, diajukan dalam bentuk tertulis dan diberi waktu sekitar kurang lebih 14 hari. Setelah itu ada namanya kasasi. Kasasi dilakukan di Mahkamah Agung setelah adanya kesalahan penerapan hukum. Dan yang terakhir, tingkatan paling tinggi yaitu peninjauan kembali atau yang disebut dengan PK. PK dilaksanakan
setelah adanya kekhilafan hakim atau ditemukan adanya bukti baru yang disebut dengan novum. Nah, tadi setelah pembahasan submateri sebelumnya, kita sampailah udah nih di tahap akhir. Jadi apa sih kesimpulan dari materi hukum acara tata usaha negara ini? Jadi, hukum acara tata usaha negara adalah aturan yang dibuat untuk penyelesaian sengketa antar warga negara atau badan hukum dengan pejabat administrasi negara terkait keputusan TUN. Untuk penyelesaian sengketanya ini dapat diadili di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi untuk tahap banding, dan di Mahkamah Agung untuk tahap kasasi dan peninjauan kembali atau PK. Terus, objek sengketanya ada apa aja sih? Jadi objek sengketanya itu adalah keputusan tertulis pejabat administrasi negara yang bersifat individual, konkret, final, serta menimbulkan akibat hukum. Perkara itu meliputi pemeriksaan gugatan, persiapan, sidang, pembuktian, hingga putusan hakim yang dapat berupa ditolak, tidak diterima, atau gugur, dan dikabulkan. Lalu, putusan yang berkekuatan hukum itu tetap wajib untuk dilaksanakan. Apabila pejabat tidak melaksanakan, maka akan diajukan ke atasan tergugat hingga ke presiden. Kini dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 1986 beserta peraturan pelaksananya, hukum telah menjamin keamanan bagi warga negara yang sedang melakukan sengketa terhadap pejabat negara. Oleh karena itu, dengan adanya ini, warga negara sekarang bebas dengan aman untuk melakukan sengketa terhadap kebijakan pejabat negara yang kiranya peraturan tersebut merugikan dan menyengsarakan rakyat. Sekian presentasi dari video kami. Sampai detik ini kami menyadari sekiranya kami masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran kami persilahkan. Kami mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada para penonton yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Dan mudah-mudahan apa yang kelompok kami sampaikan dari kelompok 13 tentang materi hukum acara tata usaha negara dapat bermanfaat untuk para penonton yang menyaksikan. Sekali lagi terima kasih dari kelompok kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Since the